Kalau umur 15 sampai dengan 25 itu akan 17 sampai 25 itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Artinya di umur itu kita tuh udah harus bisa ngambil tindakan kita mau jadi apa dan mengusahakannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, gimana nih keadaannya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa minum vitamin dan tetap jaga kesehatan. Oh iya sahabat Surya, di episode kali ini bertemu lagi dengan saya Rani Anissa Putri. Hari ini saya ditemani oleh siswa saya, ada Fali Kholi Syahrani. Iya, yang akan menjadi host hari ini. Dan kita sudah tiba di episode ke-37 podcast Surya Menyapa. Nah, hari ini kita telah mengundang nih Bang, tamu yang luar biasa dan akan membahas banyak banget tips soal pelajaran IPS. Nah, yo, siapa nih di sini yang suka pelajaran IPS? Langsung aja kita kenalan. Ada siapa di sini? Halo, perkenalkan nama saya Ya'rifanda Basir Alibi. Saya adalah siswa dari SMP Muhammadiyah 1 yang berasal dari kelas 9B. Iya, Bang Rifanda. Bang Rifanda nih gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kelas 9 ya. Gimana nih Bang kesibukannya di kelas 9? Kelas 9 tentunya sibuk, soalnya kita sedang menghadapi TO untuk persiapan ujian sekolah. Udah TO ke berapa Bang? Untuk saat ini udah sampai TO ke-3. Muhammadiyah TO-nya sampai 3 atau 4? Oh, 3. Ya, sejauh ini sampai 3 ya. Oke, kita bicara nih soal TO. Udah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi ujian? Kira-kira bertebar nggak nih semakin dekat waktunya? Makin dekat waktu ujian tentunya merasa gugup ya, soalnya ujian ini adalah suatu hal yang sangat menentukan ijazah, nilai-nilai ijazah. Jadi kita harus mempersiapkan hal-hal ini dengan maksimal supaya tidak ada kekecewaan di masa depan kelak. Iya, keren banget. Masalah olimpiade yang Bang Ipan ini ya ikuti, itu dapat info dari mana sih Bang? Itu saya pertama kali dapat info dari teman dari grup WA. Jadi saat melihat ada lomba IPS, jadi saya berinisiatif untuk ikut dan berpartisipasi begitu. Jadi ada untungnya nih Bang Fali. Kalau kita Apa banyak-banyak ikut grup, kita banyak tahu info iya, dapat info ya dari ini. Iya. Kira-kira tuh online apa offline Bang? Pelaksanaannya sendiri itu dilaksanakan dengan online. Jadi Online. dari rumah masing-masing. Kalau menurut Bang Rifanda sendiri ini lebih suka mengikuti olimpiade yang offline atau online? Lebih menantang yang mana gitu maksudnya? Kalau lebih menantang tentunya offline. Jadi kita itu saat datang ke tempat lomba langsung bertatapan dengan para peserta. Jadi terkadang ada rasa minder, rasa grogi. Iya, semua jadi satu Seru. Campur aduk. Tapi ini ternyata dilaksanakan secara offline. Online. Oh, online ya, sorry. Online. Oke. Berapa peserta yang mengikuti? Kalau untuk dari Muhammadiyah itu sekitar ada 6 sampai 7 orang. Kalau untuk lomba IPS tersendiri itu ada sekitar 200 sampai 300 peserta. Oh, banyak ya. Ya, Itu dari seluruh setingkat? Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Indonesia. Dan Bang Rifanda kemarin dapat Medali silver. dapat medali silver. Keren. Ya. Berapa lama nih Bang persiapan Abang buat mempersiapkan lomba nih? Untuk persiapan saya mempersiapkan selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu bisa dapat medali silver nih sahabat Surya. Apalagi kalau mempersiapkannya 1 bulan. Mana tahu bisa dapat medali emas. Amin. Amin. Oke. Kendala nih, ada nggak yang ditemukan selama lomba? Kalau untuk kendala secara teknis seperti halnya mati lampu ataupun internet dalam gangguan itu alhamdulillah nggak ada. Kalau untuk secara kendala dalam mengerjakan soal itu pasti ada, soalnya terdapat soal-soal yang lumayan sulit, perlu analisa. Jadi itu soal yang sulit itu dari, maksudnya bukan pelajaran tingkat SMP, mungkin bisa jadi lebih gitu ya? iya bisa jadi tingkat SMA itu pelajarannya. Pelajarannya dan belum ditemukan di saat ini Iya, gitu ya.
di tingkat sekarang ini. Soal yang paling susah tuh materi apa sih kalau IPS? Iya. IPS, untuk materi IPS itu soal yang susah lebih ke soal analisis. Oh, analisis apa itu misalnya? Misalnya ada pencemaran lingkungan. Mm-mm. Nah, dampak-dampak itu biasanya bagaimana? Oh, jadi iya, kita iya. mengira-ngira gitu ya, Iya. menganalisis dari hasil itu. Oke, nah karena udah sejauh ini abang ikut lomba dan saya kira abang sering dapat ini ya, dapat medali juga. Dan tadi kita ada bincang-bincang nih, kalau abang nih ada pengen ke satu sekolah yang cukup bergengsi nih, pasti ada seseorang yang memotivasi abang atau role model gitu. Kira-kira siapa sih? Kalau kita boleh tahu. Tentunya yang memotivasi agar bersekolah setinggi mungkin itu orang tua. Oh, Ya, orang tua. Selain orang mendukung tua, banget ya orang tuanya. Iya. Kira-kira cita-citanya pengen jadi apa nih, Bang Rifanda? wih, Cita-cita saya ingin jadi pengusaha. Woi, mantap. Ya. Kan saya pernah baca Iya, tuh iya. ada tulisan kalau umur 15 sampai dengan 25 itu akan 17 sampai 25 itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Artinya di umur itu kita tuh udah harus bisa ngambil tindakan kita mau jadi apa dan mengusahakannya gitu. karena kan sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha muda yang ada 15 tahun bahkan Iya, betul. 14 juga ada bahkan kan Iya, pengusaha- betul. Dan pengusaha kalau sukses. kita bisa lihat penghasilannya bukan penghasilan yang kecil-kecil, Hmm. itu pasti penghasilan besar dan itu tentu bisa sangat memotivasi. besar ya, ya. Ya, pengusaha di bidang apa nih kalau boleh tahu nih, cerita dikit nih. Pengusaha di bidang seperti membuat suatu produk mungkin. Oh, Hmm. keren. Sudah Iya, ada iya, iya. sudah ada belum kira-kira pandangan produk seperti apa biasanya? Kalau untuk produk lebih ke seperti mungkin pakaian atau memiliki merek-merek. Ingin membuat merek gitu ya. Iya. Keren. Keren Bang Pali ya. Keren. Zaman sekarang gitu anak muda berpikir untuk membuat sebuah produk. Keren, dan sekarang tinggal gimana caranya untuk merealisasikannya gitu ya. Boleh mungkin ya kalau mau jadi pengusaha mungkin harus cari tahu dulu step by step nih. Pertamanya kita harus buat apa untuk bisa mendapatkan itu gitu ya produknya. Mungkin kita sponsornya dari mana, kan kita perlu dana ya. Iya. Nah itu biasanya. Untuk Bang Rifanda tetap semangat, semoga ini bisa terrealisasi. Kalau Ya, di sini amin. ada hostnya barangkali pengen cerita juga. Enggak lah, Oh, enggak. tidak. Kita tidak belum memikirkan Oh, apa, belum ada ini ya, belum ada gambaran. gambaran. Tapi mungkin nanti SMA ada. Biasanya Iya, iya. biasanya kalau SMP belum ketemu, di SMA biasanya udah mulai ketemu nih pengen jadi apa gitu. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir ya. Iya, iya. Yang terakhir. Kenapa nih Bang, dari banyak lomba, kenapa Abang milih IPS? Apakah ada suatu ketertarikan itu IPS Oh. yang membuat beda dari yang lain? Saya memilih IPS itu dari banyak faktor. Satu, saat saya mendapat pemberitahuan bahwa ada lomba IPS itu sekitar 1,5 minggu. Jadi persiapan untuk mengikuti lomba itu nggak terlalu lama. Mm-mm. Nah, jadi dari situ saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi seorang pemenang dalam waktu yang sesingkat itu. Keren Jadi, pola pikirnya. Dalam waktu yang singkat itu, saya pikir IPS adalah mata pelajaran yang tepat, mata pelajaran yang tidak terlalu susah gitulah. Ya. Baik, untuk sahabat Surya yang ingin mendapatkan info terbaru dari kami, jangan lupa kunjungi kami di website www.smpm1ptk.com dan juga ikuti kami di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi tadi kita udah bahas tentang banyak hal nih dari Bang Rifanda. Kira-kira nih Bang, kalau misalnya di di sekolah yang Abang inginkan ini, misal tidak diterima, plan B-nya udah disiapkan. Udah, tentunya kalau untuk plan B sudah ada. Misal saya tidak diterima di SMA tujuan pertama, Iya. rencananya saya ingin masuk ke SMA Negeri 1 Pontianak. Oh, sudah ada persiapan Iya. ya. Nah, ini yang bagus gitu. Jadi kita itu sudah mulai harus mempersiapkan gitu apa yang kita inginkan. Biasanya segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik itu akan jadi lebih matang. Iya. Jadi kayak kita punya pandangan yang lebih. Mungkin penutup nih Bang, kesan dan pesan
mungkin kesannya saat mengikuti lomba ini dan pesannya untuk adik-adik yang sedang menonton, sahabat Surya yang sedang menonton yang ada di rumah. Kalau untuk kesan tersendiri itu pastinya dengan mengikuti lomba-lomba terutama di tingkat nasional itu pasti mendapat banyak pengalaman, banyak mendapat persaingan ya dari peserta-peserta seluruh Indonesia. Jadi untuk kelas 7 ataupun 8 itu sangat bagus menambah pengalaman di tingkat nasional. Kalau untuk pesannya tersendiri sering-seringlah ikut lomba-lomba seperti lomba IPA, EPS, MTK maupun lomba-lomba lain demi menambah pengalaman. Kalau juara itu alhamdulillah itu bonus. Kalau nggak juara nggak apa-apa, soalnya itu masih ada kesempatan lain untuk menggapai juara. Oke, Keren. keren. Jadi intinya jangan malu untuk mencoba gitu ya. Iya. Coba dulu, pengalaman yang paling penting. Karena biasanya yang nggak bisa kita beli itu pengalamannya gitu. Iya. Kita mungkin bisa beli yang lain, tapi kalau Prosesnya yang pengalaman, mahal ya. proses itu yang kita nggak bisa. Baik, sahabat Surya, kita telah sampai di ujung podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Rifanda yang Sama-sama. sudah hadir di podcast kali ini. Jangan lupa untuk sahabat Surya, support kami terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya, saya mewakili kru yang bertugas hari ini, Rani Anissa Putri, beserta dengan Fali Kholi Syahrani. undur diri. Podcast Surya Menyapa. Terus berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.